Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Para murid bersorak, Ye Chen sudah gila. Qi Yang adalah murid inti dari sekte Heng Yue yang menduduki peringkat ke-8. Berani-beraninya Ye Chen pada Qi Yang. Siapa yang telah memberi semangat padanya, sehingga dia berani menerima tantangan Qi Yang? Dia pasti akan kalah telak. Begitu berita itu keluar, gerbang bagian dalam menjadi gelisah. Banyak murid yang tidak memikirkannya bergegas ke arena Feng Yun. Seorang murid luar yang baru saja memasuki gerbang dalam berani menerima tantangan Qi Yang, murid peringkat 8, tentu saja menarik perhatian banyak orang. Segera, gerbang dalam arena Feng Yun penuh dengan orang, dan pemandangannya sangat spektakuler. Kemarilah, beri ruang untukku. Di tengah kerumunan, Xiong Er memutar tubuhnya yang montok, dan Xie Yun masuk tanpa wajah atau kulit. Para murid itu melirik Xiong Er tanpa sadar, dan menggerakkan sudut mulutnya, dengan jelas menyatakan, "Mengapa kamu begitu gemuk? Datanglah ke saudara ini, dan beri tempat untuk paman." Segera, Xie Yun berkerumun. Masih ramai? Apa masih ada tempat? Wajah murid itu tiba-tiba menjadi gelap. Memeras akan selalu terjadi. Kemudian suara itu terdengar, dan bahkan jika sebuah tangan besar masuk, Huo Teng mengunyah dengan nakal, dan dia mendorong murid dalam itu keluar dari kerumunan. Oh, Ye Chen, bocah itu akhirnya turun gunung. Xiong Er mengutuk dan menyeringai, "Beberapa hari ini aku tidak berani turun gunung. Aku takut dihabisi oleh mereka." Huo Teng berkata, "Ya, aku juga sama." Xie Yun pun berkata, kita semua tidak berani berhadapan dengan mereka." Lebih banyak orang berkumpul di bawah arena Feng Yun. Orang-orang di dalam dan di luar penuh dengan siluet. Musuh Ye Chen juga banyak datang. Qi Hao, Yang Bin dan Kong Chao semuanya tiba. Secara alami, teman-teman Ye Chen di luar gerbang, seperti Qi Yue, dan Wang Lin, Xiao Jing, semuanya datang, dan mereka dan Xiong Er dan mereka berkerumun bersama. "Apakah kamu mengatakan Ye Chen akan menang?" Xiao Jing membekukan beberapa lainnya. Xie Yun menyentuh dagunya. Anak ini sangat licik dan tidak pernah berkelahi tanpa persiapan. "Kakaki, pukul dia. Hajar dia, tunjukkan kekuatan kakaki padanya." Begitu kata-kata keluar dari pendukung Qi Yang, lalu Xiong Er, Xie Yun dan Huo Teng membalas sorakan, "Ye Chen, hajar dia, beri dia pelajaran. Ye Chen, pukul dia." Xie Yun secara alami tidak membiarkan momentum Ye Chen jatuh, dan beberapa harta karun datang bersamaan, satu persatu, dan suaranya tidak lemah di sisi Qi Yang. Dengan cara ini, sorak-sorai penonton kuat sebelum pertempuran dimulai. Di atas panggung, Ye Chen dan Qi Yang berdiri di kedua sisi. Ye Chen bukan apa-apa, tapi matanya selalu menatap liontin bulan sabit yang dikenakan di leher Qi Yang, dan terkadang dia menyentuh dagunya. Qi Yang bahkan menyimpan kata sambutannya dan langsung menyerang, dia mundur dan langsung mendatangi Ye Chen. Sosok itu secepat angin, dan serangannya masih menjadi misteri. Melihat ini, Ye Chen segera bergerak, menginjak gerak kaki misterius, dan pijaran cahaya terus-menerus di belakangnya, menghindari serangan Qi Yang. "Hari ini kau akan mati di arena Feng Yun," Qi Yang segera berteriak, telapak tangannya menjerit, dan menyapu langit. Omonganmu besar sekali." Ye Chen mencibir. Ledakan. Tinju bertabrakan, dan raungan pecah, tetapi hasilnya mengejutkan. Qi Yang dibuat mundur oleh Ye Chen. Ini, penonton penuh dengan kejutan.
Dan itu benar-benar mengejutkan Qi yang benar-benar mundur. Mata Kong Chao penuh dengan warna yang sulit dipercaya. Kemajuan anak ini juga mengintimidasi. Mata Xiong Er juga menatap ke sekeliling. Aku tidak melihatmu selama beberapa hari sekarang saat melihatmu sangat kuat. Di atas panggung, Qi yang tertinggal, mau tidak mau terkejut. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung dalam kepalan tangan Ye Chen, dan kekuatan itu masih tersembunyi di atasnya. Dia tidak bisa menerimanya, dan dia dikejutkan oleh gerakan yang membuat wajahnya yang bangga tiba-tiba panas, dan dia sangat marah. Tangannya dengan cepat menggerakkan sidik jarinya, seolah-olah melakukan keterampilan rahasia. Apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan? Teriak Ye Chen. Ye Chen bergegas seperti singa liar, sosok misterius, bayangan konstan, membunuh seketika, menggertak dirinya sendiri di depan Qi mengangkat tangannya adalah satu tinju. Ye Chen menyela keterampilan Qi. Wajah Qi kejam, tapi dia harus mundur. Lari, apakah kamu lari? Ye Chen tidak memberi Qi kesempatan sama sekali. Ye Chen seperti seekor monyet melompat, dan berkoordinasi dengan pemberontakan macan, dia mengikuti jejak Qi mengaum. Saat raungan binatang buas terdengar, Ye Chen tampak seperti binatang buas, dan pertarungan jarak dekat yang sombong dari kemarahan binatang itu dimulai seketika. Kaki, lutut, dan bahu digunakan bersamaan, dan setiap persendian di tubuh menjadi senjata yang ganas. Yang menendang balik. Ini gaya pertarungan aneh Ye Chen, suara seperti itu langsung terdengar dari penonton. Orang-orang yang telah mengalami teknik bertarung Ye Chen yang mendominasi berani menjadi tidak wajar. Adapun para murid, kebanyakan dari mereka melihat Ye Chen untuk pertama kalinya untuk menunjukkan kemarahan binatang itu, dan mereka semua ketakutan, terutama ketika mereka melihat tahap pembentukan inti dapat dikalahkan oleh Ye Chen, wajahnya bahkan lebih menarik. Apa? Raungan marah Qi yang telah berdering di arena. Meskipun dia telah mendengar tentang keakraban Ye Chen dengan pertempuran jarak dekat, dia selalu bangga berpikir bahwa orang lain melebih-lebihkan dan tidak pernah mengambil hati. Sekarang, dengan mencoba tubuhnya sendiri, dia benar-benar memahami hegemoni dari kumpulan rahasia pertarungan ini. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah murid peringkat ke-8 dari Sekte Heng Yue. Dia dengan cepat menemukan tindakan balasan. Dia menerima pukulan dari Ye Chen, dan dengan cepat mundur. Dia berbalik dan mengeluarkan pedang pembunuh. Qi menyerang Ye Chen dengan pedangnya, pedang pembunuh itu bergetar, dan semburan tanduk pedang bergemuruh diguntur dan kilat menembak Ye Chen, dan jumlahnya umumnya tidak besar. Formasi pedang. Tubuh Ye Chen berputar, dan pedang merah darah juga dikorbankan pada saat yang sama, dan melambai sangat dekat, memadatkan susunan pedang pertahanan surga. Bang bang. Serangan petir Qi yang terus-menerus mengenai formasi pedang pertahanan Ye Chen, memusnahkan percikan api. Sekarang giliranku, Ye Chen memegang posisi, pedang merah darah melambai, menunjuk Qi formasi pedang bertahan langsung berubah menjadi susunan pedang menyerang. Bang! Itu adalah tabrakan sengit lainnya, dan mantel pedang yang indah segera menyelimuti platform pertempuran. Murid peringkat 8 itu tidak sesederhana itu. Ye Chen tidak bisa tidak mengagumi pertempuran pedang, kengerian Qi yang tidak sebanding dengan tahap pembentukan inti biasa. Dibandingkan dengan Ye Chen, Qi bahkan lebih terkejut. Sebagai murid inti peringkat ke-8 Sekte Heng Yue, dia adalah pangeran dari keluarga Qi, dia telah berkultivasi sejak kecil, kekuatan secara alami mengerikan.
Tapi sekarang, di bawah tekanan mutlak dia gagal memenangkan Ye Chen untuk pertama kalinya, dan malah makan satu demi satu, dia dikalahkan dalam arti tertentu. Memikirkan hal ini, mata Qi yang menjadi cerah, memegang pedang panjang, menanamkan kekuatan spiritual, dan tembakannya merupakan gerakan besar. Melihat ini, Ye Chen tidak menunjukkan kelemahan, dan misteri yang mendominasi muncul. Ledakan. Pertempuran di arena Feng Yuntai berlangsung sengit, dan Ye Chen serta Qiang melancarkan keterampilan rahasia. Ini adalah adegan besar. Bentuk-bentuk keterampilan rahasia itu berwarna-warni dan kecemerlangan yang luar biasa menutupi seluruh arena. Apakah Ye Chen iblis? Di bawah panggung, suara kejutan mengikuti. Dengan melawan Qiang, kamu tidak bisa mengalahkan 100 pukulan tanpa kehilangan angin. Di mana dia bisa begitu energik? Secara visual, Ye Chen akan melawan langit. Di antara kerumunan, Xiong Er menyentuh dagunya dan berkata dengan ekspresi penuh arti. Aku belum melihatnya dalam beberapa hari, dan tingkat pertumbuhannya terlalu cepat. Xie Yun, Qi Yue dan yang lainnya juga terkejut. Dibandingkan dengan mereka, penampilan pribadi Zuo Qiuming agak jelek. Kemajuan Ye Chen begitu cepat sehingga dia bisa menandingi kekuatan Qiang yang tak terkalahkan dalam waktu sesingkat itu, yang jauh melebihi harapan mereka. Saat ini, di loteng tidak jauh dari arena Feng Yuntai, beberapa orang juga berdiri di pagar. 4 pria dan 2 wanita, masing-masing 6 orang tidak lemah, suasananya luar biasa, dan wajah mereka lebih menakjubkan. Tidaklah kecil membicarakan 6 orang ini. Murid inti peringkat kedua, Ni Feng, dari puncak Gunung Pedang. Murid inti peringkat ketiga adalah Nangong Yue, dari puncak Gunung Jiwa. Murid inti peringkat keempat, Si Tunan, dari puncak Gunung Api. Murid inti peringkat kelima, Yin Yu, dari puncak Sendang Langit. Murid inti peringkat keenam, dari puncak Gunung Hati, Yeruksue. Murid inti peringkat kesembilan, dari puncak langit, Xian. Mereka adalah 6 orang dari daftar terkuat Sekte Heng Yue, ditambah Liu Yi, murid peringkat pertama Sekte Heng Yue, Yang Bin, peringkat ketujuh, serta Qi yang mereka bersembilan yang paling menakjubkan dari banyak murid Sekte Heng Yue. Aku berkata kakak Ni Feng, adik laki-laki Ye Chen itu tidak mudah dia menarik. Si Tunan berkata, sedang memegang kendi, wajahnya mabuk, dan dia memandang Ye Chen di arena Feng Yuntai di kejauhan. Ini lebih dari sederhana, itu seperti iblis. Ni Feng tidak mengatakannya, dan Xian murid peringkat 9 berkata, Ye Chen memang luar biasa dan mengagumkan, baru pertama kali aku melihat dengan seseorang sepertinya. Yeruksue murid peringkat ke-6 berkata, penilaian guru Chu Xuan memang tidak salah, muridnya ini benar-benar luar biasa. Yin Yu, murid peringkat ke-5 berkata, kudengar Ye Chen telah mengalahkan lebih dari 100 orang murid saat ujian di dalam hutan, selain itu dia juga berhasil mengalahkan Yan Bing, adik seperguruan satu ini memang sungguh menarik. Mereka berempat membicarakan Ye Chen tetapi Ni Feng dan Nangong Yue diam. Bagaimana tidak mengatakan, temperamen keduanya agak mirip, keduanya milik kelas beberapa kata, Ni Feng tenang dan terkendali tetapi heroik dan mengintimidasi, Nangong Yue lembut dan cantik. Si Tunan berkata, kakak Ni dan kakak Nanggong, kalian berdua seharian ini tidak ada ekspresi yang muncul di wajah kalian dan tidak ada sepatah kata pun muncul melihat pertarungan di bawah, sungguh membosankan. Kakak Ni dan kakak Nanggong, apakah kalian khawatir tentang kakak Liu Yi? Bagaimanapun,
Nangong Yue sedikit mengangguk, tetapi ada sedikit kekhawatiran di pipinya yang lembut dan indah. Melihat Nangong Yue seperti ini, si Tunan dan yang lainnya menggelengkan kepala tanpa daya, seolah mereka tahu apa yang dikhawatirkan Nangong Yue. Ah, benar juga, entahlah apakah kakak seperguruan Liu Yi memiliki kemampuan menang melawan kultivator dengan tubuh roh mistik dari Sekte Zhengyang. Setelah si Tunan mengatakan ini, semua orang hanya bisa menghela nafas secara diam-diam. Ledakan. Saya tidak tahu kapan kesunyian kerumunan dipecahkan oleh raungan arena Feng Yuntai tidak jauh dari sana. Di arena Feng Yun di kejauhan, Ye Chen dan Qi Yang, yang menyesali langkah besar, saling terkejut. Pertempuran masih sengit, dan seluruh arena berlumuran darah. Di satu sisi, Qi Yang mencukur rambutnya, berdarah, dan tampak sedikit terdistorsi, seperti roh jahat dari neraka. Di satu sisi, Ye Chen juga sangat malu. Meskipun dia menerobos ke alam manusia, kekuatannya ditekan oleh gelang bintang 7 bayangan bulan. Selain itu, Qi Yang murid peringkat 8. Di bawah panggung, sepasang mata yang berbinar menatap lurus ke platform pertempuran, takut melewatkan gambar yang indah. Kamu Chen. Raungan tiba-tiba memecah kesunyian di tempat kejadian, dan Qi Yang menggeram seolah dia gila. Dari awal hingga saat ini, dia semakin terkejut, kekuatan Ye Chen jauh di luar dugaannya, dan apa yang disebut keterkejutannya juga berubah menjadi kemarahan sedikit demi sedikit. Tuan muda dari keluarga Qi di Xinjiang Selatan, murid inti peringkat 8, tidak dapat mentolerir harga dirinya. Kemarahannya, amarahnya dan bahkan membutakan pikirannya, gagal mengalahkan Ye Chen dengan waktu yang begitu lama. Baginya, ini sangat memalukan. Sebaliknya, niat perang Ye Chen tinggi, dan momentumnya menjadi lebih arogan. Kamu akan mati dengan mengerikan. Qi Yang berkata dengan keras, alisnya berkedip dengan aura cahaya, dan kemudian pagoda perak melesat ke udara. Lihat lebih dekat. Itu adalah pagoda perak miliknya. Bersenandung. Pagoda perak menggantung di udara, bermekaran dengan tenda perak, meluap dengan sinar perak, dan terus menjadi besar di udara. Pemaksaan yang mengerikan menghancurkan batu tulis platform pertempuran. Omelan Xiong datang dari tempat penonton. Xiong berteriak, kau Qiang tahap pembentukan inti melawan tahap inti manusia bahkan mengeluarkan senjata surgawi, kau sangat memalukan. Xie Yun bersorak, benar, kau tidak pantas disebut murid inti. Huo Teng pun berteriak, apanya yang murid inti, kau tidak pantas sama sekali menyandang gelar itu. Terutama karena mereka tahu terlalu banyak tentang kengerian dari pagoda perak Qi Yang. Pada hari yang sama di gunung, pagoda perak hampir menghancurkan mereka hingga rata dengan tanah. Hari ini, Ye Chen sendiri apa mungkin bisa menghentikan pagoda perak Qi Yang. Untuk penggunaan senjata spiritual Qi Yang, para murid yang menyaksikan pertempuran juga menghina. Kelihatannya Qi Yang sedang menindas Ye Chen. Kalau begitu, sama sekali tidak ada artinya jika dia menang. Segera, suara mencemooh dan ironis menghantam seluruh medan perang. Ye Chen mencibir, apa kau mendengarnya? Semua orang berkata kau tidak bermoral, kau tidak layak disebut murid inti. Namun, Qi Yang tidak peduli dengan rumor tersebut. Tujuannya sekarang sangat jelas, yaitu mengalahkan Ye Chen dengan segala cara. Tidak mungkin, Qi Yang juga dipaksa. Ye Chen terlalu sulit dikalahkan. Setelah bertarung begitu lama, dia tidak hanya tidak mengalahkannya, tetapi Ye Chen menjadi semakin berani dan sulit untuk menang. Bersenandung. Dengan suara mendidih,
pagoda perak itu bergetar lagi, dan kengerian-kengerian jatuh. Ye Chen berusaha keras untuk melawan, tapi masih hancur untuk sementara waktu. Karena kamu tidak tahu malu, jangan salahkan aku karena kejam. Ye Chen mendengus, dan mengeluarkan tangannya memegang tongkat besi yang didedikasikan untuk mengalahkan jiwa. Melihat Ye Chen mengeluarkan tongkat besi, Qi yang terkejut, dia tahu keanehan tongkat besi terlalu banyak, tetapi pernah menderita kerugian besar di pegunungan di belakang. Dengan mengingat hal ini, Qi yang buru-buru menentukan pagoda perak, takkanlah dia cepat. Apakah kau pikir pagoda bodoh ini mampu menekanku? Ye Chen berkata dengan dingin, mundur, melompat, dan membanting pagoda perak dengan kuat. Banting pagoda perak dengan kuat.